Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Wisata Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai. Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi pilihan bagi para pecinta trekking untuk eksplor alam bebas. Dan seperti apa keseruannya, simak liputan berikut. Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, tetapi juga wisata alam. Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi salah satu alternatifnya menikmati wisata alam di kawasan Kerandangan Senggigi, Lombok Barat. Taman Wisata Alam menghadirkan paket alam komplit bagi pecinta alam mulai dari trekking, menyisir alam, beragam jenis fauna dan flora, serta 2 buah air terjun yakni air terjun Gunung Walet dan air terjun Putri Kembar menjadi daya tarik tersendiri. Perjalanan menuju Taman Wisata Alam Kerandangan tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh jarak sekitar 30 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Kerandangan. Pengunjung akan ditawarkan langsung trekking alam yang akan ditempuh selama 2 jam untuk mencapai air terjun. Menurut seorang wisatawan Jepang, trek wisata alam Kerandangan cukup menantang dengan menelusuri hutan belantara yang masih asri. Beberapa tempat saya kunjungi air terjun, rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka. Tapi kalau di sini tidak ada. Bersih tadi. Ya, itu saya senang. Kalau saya kadang bawa tamu dari Jepang, jadi kalau besok saya mau bawa tamu ke sini kalau bersih begini. Sejak dibuka tahun 2009 lalu, wisata alam Kerandangan sudah mulai dilirik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini memang dikenalnya dibuka memang sudah lama, tapi kalau untuk sentral sekitar tahun 2009 ya, yang memang baru bisa diekspor dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini udah lama. Kedepannya pihak pengelolaan akan terus mengembangkan wisata ini untuk menarik wisatawan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas. Bagi kalian para pecinta trekking alam, Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi alternatif baru dalam menikmati paket alam komplit dengan hanya membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Danau Matano, objek wisata yang berada di kawasan Pegunungan Verbeek, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menyediakan berbagai banyak aktivitas goa air yang dapat memacu adrenalin para wisatawan yang berkunjung di tempat ini. Seperti apa keseruannya, simak liputan berikut ini. Ini adalah Danau Matano, danau tektonik yang terdalam se-Asia Tenggara dan tentunya terdalam se-Indonesia. Kedalaman danau ini mencapai 590 meter, luasnya mencapai 164 km persegi. Sebelum saya dan tim Geopark mengeksplor Danau Matano lebih jauh lagi, saya mau memacu adrenalin saya dengan water sport. Tapi saya harus siap-siap dulu. Yeay, saya sekarang udah ganti kostum, udah siap untuk memacu adrenalin dengan water sport di Danau Matano. Water ski atau ski air, olahraga ini memang belum terlalu populer. Ski air masuk ke Indonesia pada tahun 1952. Karena minimnya ketertarikan dan informasi tentang ski air, olahraga ini pun hanya diminati segelintir orang. Potensi danau yang tenang dan iklim yang cerah membuat pemula seperti saya cocok berlatih di sini. Tapi sebelumnya saya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak kram. Dan tak lupa saya diberikan instruksi bagaimana cara berdiri di atas ski. Karena nanti saya akan ditarik bot dengan tali. Ini dia percobaan pertama kali saya. Wah, gagal total. Berkali-kali saya ditarik, saya gagal. Sulit ternyata menyiapkan posisi berdiri saat berada di dalam air. Tak hanya saya, peserta lainnya juga gagal. Namun ketika melihat Nela, pendamping ski saya beraksi, sepertinya sangat mudah.
saya tidak pantang menyerah. Sekarang saya pun akan mencoba untuk kesekian kalinya dan hasilnya yeay! Saya berhasil berdiri dan berseluncur dengan ski air di atas Danau Matano. Tak hanya berdiri, saya pun bertahan bermain ski air selama 1 putaran penuh. Air Danau Matano adalah tawar. Berdasarkan bahasa setempat, Matano berarti donggi atau mata air. Masyarakat lokal percaya bahwa Danau Matano terbentuk karena ribuan mata air yang muncul karena gerakan tektonik. Danau Matano juga berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sumber air bagi 2 danau lainnya, yaitu Danau Mahalona dan Danau Towuti. Ketiga danau ini termasuk ke dalam sistem kompleks Danau Malili yang dikelilingi oleh daerah perbukitan yang tersayat-sayat oleh patahan atau sesar yang dikenal dengan nama Sesar Matano. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yusri Ramadan dan Kristi Diana Damayanti keluar sebagai pemenang pertama dan berhak mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam ajang pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional bulan Oktober mendatang. Selamat kami ucapkan kepada Yusri Ramadan. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 berhasil menetapkan 6 orang pemenang putra-putri dari 20 finalis yang bertarung selama 4 hari. Yusri Ramadan dan Kristi Diana Damayanti keluar sebagai pemenang pertama dan berhak mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional bulan Oktober mendatang. Sementara di posisi kedua diraih oleh Ikhlasul Amal dan Sylvia Maulida Damayanti, dan pemenang favorit diraih oleh Arya Wahyu Sukma Aji dan Yulia Marcella Safarina. Kegiatan final pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diselenggarakan dari tanggal 23 sampai dengan 26 Mei di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Para dewan juri yang dilibatkan dalam babak final ini berasal dari beragam latar belakang, mulai dari psikolog, pakar public speaking, dan alumni Duta Bahasa termasuk perwakilan dari Kantor Bahasa NTB. Mereka yang keluar sebagai pemenang ini merupakan hasil seleksi dari 200 dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sebelum masuk 20 besar, para peserta diseleksi secara daring mengingat belum diperbolehkan untuk berkumpul dalam jumlah besar karena pandemi COVID-19. Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Umi Kalsu menjelaskan, pada tahun 2021 lalu, Provinsi NTB berhasil meraih juara 4 tingkat nasional. Diharapkan tahun 2022 ini, Duta Bahasa NTB meraih juara 3. Jadi nanti satu pasang itu akan dikirim ke tingkat nasional. Jika kemarin Kantor Bahasa dan juga Nusa Tenggara Barat sudah memperoleh peringkat yang keempat, kita ingin di tingkat nasional kita memperoleh 3 besar. Mudah-mudahan bisa tercapai. Selain menguji talenta para peserta, diharapkan pemilihan Duta Bahasa ini sebagai ujung tombak pelestarian bahasa dengan semangat Trigatra, yaitu bahasa Indonesia, ikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan untuk melaksanakan Trigatra, terutama dukungan para juara Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat berkiprah di tingkat regional maupun nasional, bahkan internasional. Tentunya rasanya sangat bahagia sekali, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata karena teman-teman dari 20 besar merupakan orang-orang terpilih, orang-orang yang sangat memiliki multi talent tentunya, dan juga menurut saya semua orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa sehingga bisa dikatakan kami di sini adalah mewakili teman-teman semua. Betul sekali, merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebuah kepercayaan yang dipercayakan kepada kami, itu adalah sebuah kebanggaan yang ada dalam hidup kami. Tentunya tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Kami sangat bahagia hari ini. Selama berlangsung babak final 20 besar, para peserta diwajibkan melakukan presentasi, tanya jawab, menampilkan minat dan bakat peserta, dan yang tidak kalah pentingnya adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada hari kedua pelaksanaan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, para peserta uji kemahiran bahasa Indonesia dan tes psikologi. Pada hari ketiga, seluruh peserta menampilkan kemampuan seni mulai dari drama, bermain musik, bernyanyi, bela diri, bahkan ada yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Menjadi duta bahasa tidaklah semudah membalikan telapak tangan, para peserta diwajibkan juga terapkan Trigatra selain harus memiliki keterampilan bakat yang mereka miliki. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.